Dilansir dari kompas.com, viral tweet tentang air laut Teluk Jakarta mengandung konsentrasi parasetamol tinggi. Salah satu tweet dibuat oleh @apatoni. Dia membagikan tangkapan layar jurnal yang mengungkap tentang itu, yaitu Siren Direct. Unggahan itu disukai lebih dari 4.800 kali, dibagikan ulang lebih dari 2.000 kali, dan dikomentari lebih dari 150 kali. Melansir laman Siren Direct, jurnal yang diterbitkan pada Agustus 2021 itu berjudul Konsentrasi Tinggi Parasetamol dalam Limbah yang Mendominasi Perairan Teluk Jakarta, Indonesia. Jurnal itu masuk dalam Buletin Polusi Laut. Para peneliti menyelidiki beberapa kontaminan air termasuk obat-obatan. Data dikumpulkan dari lokasi yang didominasi limbah cair di Indonesia, terdiri atas 4 lokasi di Teluk Jakarta dan 1 di pantai utara Jawa Tengah. Data yang disajikan dalam studi pendahuluan ini memberikan gambaran kualitas air laut di daerah-daerah tersebut, tulis jurnal itu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parameter nutrisi melebihi batas baku mutu air laut Indonesia dan beberapa logam juga ada. Menariknya, konsentrasi tinggi parasetamol terdeteksi di Angke 610 Ng/L dan Ancol 420 Ng/L, keduanya di Teluk Jakarta. Peneliti mengklaim bahwa hingga saat ini ada studi pertama yang melaporkan keberadaan parasetamol atau acetaminophen di perairan pesisir sekitar Indonesia. Konsentrasi tinggi yang terdeteksi dibandingkan dengan tingkat lain yang dilaporkan dalam literatur ilmiah, peningkatan kekhawatiran tentang resiko lingkungan yang terkait dengan paparan jangka panjang dan terutama dampak pada peternakan kerang di dekatnya. Mengingat pertimbangan obat-obatan sebagai kontaminan yang muncul, data ini menunjukkan penyelidikan lebih lanjut diperlukan, pungkas jurnal itu. Diberitakan dari kompas.com pada Jumat 1 Oktober 2021, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan tanggapannya melalui Humas Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Yogi Ikhwan. Pihak Pemprov mengatakan akan mengusut sumber pencemaran yang menyebabkan Teluk Jakarta mengandung obat sakit kepala atau demam itu. Kami akan mendalami dan telusuri sumber pencemarannya, kata Yogi pada Jumat 1 Oktober 2021. Yogi menyatakan Pemprov DKI Jakarta berterima kasih kepada para peneliti yang melakukan penelitian di Teluk Jakarta. Dinas LH sendiri, kata Yogi, secara rutin memantau kualitas air di Jakarta, tetapi tidak mencantumkan variabel pencemaran berupa parasetamol. Kemungkinan asal kandungan parasetamol. Sementara itu, Kepala Pusat Penelitian Oseanografi LIPI Zainal Arifin mengatakan ada 2 kemungkinan asal kandungan parasetamol yang ada di Teluk Jakarta. Menurut Zainal, kandungan tersebut bisa jadi berasal dari limbah farmasi ataupun berasal dari limbah hasil konsumsi obat. Jadi sumber bisa dari industri farmasi atau pemakaian, kata Zainal. Zainal mengatakan parasetamol merupakan obat yang bebas dijual di tengah masyarakat dan tidak memerlukan resep dokter untuk dikonsumsi. Parasetamol yang dikonsumsi, kata Zainal, akan dikeluarkan melalui cairan seni dan kotoran yang diproduksi manusia dan mencemarkan air limbah. Dan juga pengelola limbah yang tidak bagus ataupun mungkin masyarakat ekonomi lemah ya, sistem pengelolaan limbahnya langsung dibuang ke sungai saja, ujar dia. Untuk menghindari penggunaan parasetamol yang sering digunakan untuk obat pereda nyeri atau analgesik, Zainal berharap pemerintah bisa memperhatikan kesehatan masyarakatnya. Diberitakan secara terpisah oleh CNN Indonesia Jakarta, pencemaran parasetamol seperti yang terjadi di Teluk Angke dan Ancol, Jakarta Utara berbahaya bagi kehidupan ikan dan satwa liar di sekitarnya. Seperti dilansir dari situs Harvard, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kimia seperti obat memiliki efek feminisasi pada ikan jantan dan dapat mengubah rasio betina jantan. Ada cukup banyak bukti obat-obatan di dalam air yang mempengaruhi kehidupan air, terutama ikan. Demikian isi laporan tersebut. Sebuah studi juga melaporkan ikan di hulu dan hilir dari instalasi pengolahan limbah lebih banyak ikan betina dan interseks hilir dari tanaman. Hal ini diperkirakan terjadi karena kadar estrogen yang lebih tinggi di air hilir. Penelitian lain telah menemukan obat antidepresan yang terkonsentrasi di jaringan otak ikan di hilir dari pabrik pengolahan air limbah laut. Berbeda dengan dampak yang terjadi pada ikan, bahaya laut yang tercemar parasetamol terhadap manusia tidak diketahui secara pasti.
Berdasarkan hasil sebuah studi pada 2007, dari satu pabrik air minum yang mengolah air laut ditemukan metode pengobatan konvensional mengurangi konsentrasi beberapa obat penting dan membuat kandungan air jauh di bawah kategori yang bisa memiliki bahaya pada manusia. Tes mereka menemukan antidepresan, antipsikotik, antibiotik, beta blocker, dan obat penenang meskipun hanya dalam jumlah sedikit dan jauh di bawah tingkat yang diperkirakan memiliki efek pada manusia. Kata laporan itu, ada kemungkinan bahwa ada efek kumulatif pada orang-orang bahkan dari sejumlah kecil obat-obatan ini dan obat-obatan lainnya dalam air minum. Tetapi ini belum terbukti dan mungkin populasi rentan, sambung laporan itu.